What? Cookies 300.000? Segede 300.000? Gitu. Wow. Bisa buat rame-rame gitu. Tapi ngirimnya sih ya yang challenge ya. Cookies yang ukurannya monster gitu loh, yang jumbo-jumbo gitu. Itu gimmick aja atau emang beneran jualan yang gede-gede gitu? Milih yang influencer yang bener tuh gimana? Harus nanya langsung ke pasar sih. Ternyata kalau dulu tuh awal kita kena tipu IO Bazar lah. Kena tipu IO Bazar. Dia ya kayak diiming-imingin lah gitu. And then Bazar cuan apa cuman branding? Cuan. Cuan beneran. Dari 20 tuh cuan terus. Now you are listening to the Spice Guy. Thank you bro, udah datang ke studio. Gue manggilnya Mas ya harusnya ya. Boleh. Menghormati kan. Kenapa? Kan orang Jogja kan biasanya Mas gitu kan. Ya gini-gini aku punya kenangan juga di Jogja. Jogja KW kok gitu. Oke. Gimana sibuk apa sekarang? Ya lagi ini ya ngurus toko mau buka, jadi harus mondar-mandir segala macam, terus mantau-mantau lah. Iya, aku mau bilang makasih juga nih karena kita sempat komunikasi. Aku tuh ngepost di grup apa namanya Foodpreneur ya. Foodpreneur betul. Foodpreneur, terus ngepost kayak guys ada yang gue lagi cari tempat nih buat sewa pindahan dan lain-lain. Terus Mas Dimas ngejapri gitu kan. Aku nggak tahu ternyata Suki gitu kan. Padahal kita udah janjian buat podcast gitu kan. Tapi orangnya ngechat duluan ini terus nggak notice ya. Tapi anyway thank you ya. Cuman aku masih berusaha cari yang deket-deket sini gitu kan. Tapi itu murah banget sih emang ya, daerah Ragunan ya. Ragunan situ. Gitu. Jadi kayaknya makin jauh dari sentral Jakarta tuh makin murah harga sewa ya. Iya sih, biarpun si Jakarta Selatan dia masuknya. Terus di situ tuh rencana nggak cuma central kitchen tapi juga buat toko pertama kita. Toko pertama Suki ya. Kalau Suki ini tadi kita sempat ngobrol singkatan dari apa? Soft cookies. Nah, soft cookies ini dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Kita tuh dari tahun 2019 awalnya. Cuman baru rebrandingnya itu di 2021 dan fokusnya juga di 2021 sih. Sebelum ke rebranding, dulunya emang apa gitu? Latte Bakes. Latte-nya tuh dari kata late atau terlambat. Cuman karena terlambat kan konotasinya kayak negatif banget. Jadi kita ya latte aja lah kita sebutannya. Latte bagus betul. Iya kalau terlambat negatif sih benar sih. Itu apa? Cookies juga? Sama. Jadi emang dari awal kita mainnya cookies. Cuman dulu tuh ada bermacam-macam, ada fudgy brownies gitu juga, ada browniesnya. Jadi intinya kue-kuean yang di bakes gitulah. Gitu. Itu di untuk si latte latte bakes tadi. Latte bakes itu ya. Tapi sebelum itu ada bisnis apa lagi? Dulu awal-awal tuh sempet jajanan-jajanan di kampus-kampus kayak ayam goreng gitu-gitu. Angkringan juga. Angkringan. Tuh. Berapa lama bikin angkringan? Angkringan lumayan sebentar sih, kan waktu itu bener-bener abis buka semuanya tuh tiba-tiba COVID, jadi ya benar-benar pasarnya kan anak kampus dan kampus diliburin saat itu, jadi benar-benar nggak ada penjualan sama sekali, jadi sebentar banget. Jadi nggak bisa dibilang maksudnya nggak bisa dibilang Porto gitu. Bukan, maksudnya nggak bisa kita gali lebih jauh karena kayak belum tempur udah bubar perangnya ya. Tempurnya kayak cuma sebulan 2 bulan doang. Ini banget ya. Abis berapa tuh kira-kira? Sedikit sih, karena emang kita gerobakan aja waktu itu. Dan juga di mahalnya paling mahal bayar di sewa ke gitu lah. Gitu ya, daerah situ ya. Itu di mana, di Jogja? Di Tangerang. Di Tangerang juga. Tapi dulu maksudnya terinspirasi dari mana sih, kayak angkringan gitu? Nggak ada sih, emang karena emang pengen bisnis aja. Dari dulu emang pengen bisnis. Terus kurang ilmu, jadi apa aja yang ada yang bisa. Terus ngeliat ada pasar peluang di kampus tuh bagus kan, ayam goreng segala macem. Jadi kita buka di sana gitu-gitu. Itu modal sendiri? Modal berdua sama teman. Ini by the way di portofolio sini di CV aku lihat Mas Dimas ini lulusan SMA gitu ya. Ini ceritanya tuh, tapi sekarang memang maksudnya udah nggak mau lanjut kuliah atau ya udah nggak penting kuliah, menurut Mas Dimas gimana? Belum tahu sih, masih ngeliat ke depannya karena emang takutnya kan sekarang juga lagi fokus di Suki. Jadi ngeliat dulu nanti kira-kira ada kebutuhan di ilmu apa yang bisa digali, karena emang kayaknya kurang betah di pembelajaran formal gitu yang
harus strict dengan jadwal gitu-gitu, kayak agak susah di situ sih. Apalagi udah tahu duit ya. Biasanya orang udah males ya kayak gitu. Aku juga sempat memutuskan gitu sih, kayak di satu jenjang pendidikan tertentu kayak udahlah buat apalah gitu, berhenti aja lah gitu, kayak mending real bisnis aja kayak gitu. Itu yang aku rasain ya dulu ya kayak gitu. Terus gerobakan bisnis, tapi waktu itu emang modalnya tuh apa ya, kadang ada orang yang kayak bisnis modalnya kepake terus dia kayak bingung mau mulai lagi tuh udah habis duitnya gitu loh. Dulu masih ada saving berarti? Masih ada saving karena memang dari awal pemikiranku kalau mau buka usaha ya kita harus dari yang modal kecil dulu aja kalau bisa gitu. Kayak misalnya ya semini mungkin lah. Kayak misalnya Suki pun juga kita buka dari modal yang semini mungkin. Seminim mungkin tuh definisinya gimana? Jadi kalau dulu kan Suki itu kita buka karena tadi Latebex artinya ketinggalan kan. Kita ketinggalan pesawat atau gitu. Jadi ya kita mau mikir, nih sayang banget nih dengan modal seharga tiket pesawat yang hangus ini yang kita harusnya dengan kayak cuma 1,5 atau 2 juta kan bisa buka usaha biarpun kecil gitu. Kayaknya bisa deh kita buka usaha dari yang cuma modal segini gitu. Akhirnya coba mikir apa ya yang bisa di pas COVID ini. Terus akhirnya kepikiran untuk coba deh kue, kan kirim-kirim kue pada pas COVID, pada kirim-kirim kue tuh. Jadinya kita mulai tuh si Latebex itu. Modalnya dengan yang senilai tiket pesawat yang angus itu. Benar, ini tiket pesawat angus tuh gimana ceritanya? Jadi kita lagi liburan lah lupa antara Malaysia atau Singapura gitu. Kita nggak tahu kalau ternyata untuk ke bandaranya itu harus naik kereta lagi. Jadi dari check in-nya itu ke tempat take off itu harus naik kereta lagi. Nah kita nggak tahu, jadi akhirnya telatnya karena di keretanya kelamaan di kereta gitu. Oh gara-gara itu di bandara mana? Nah itu lupa banget, kalau nggak salah antara Singapura atau Malaysia deh, lupa banget. Ya dua-duanya ada kereta sih. Oke. Yang kereta kan Singapura ya. Setahu aku di Malaysia tuh kalau ngubungin ada sih kereta tapi ada yang bus juga. Ya anyway udahlah ya. Jadi ini sih. Aku pernah kedua-duanya cuman kayak wondering yang mana yang kereta sampai telat gitu kan. Oke, jadi kehilangan itu saya memutuskan untuk bisnis si Latte itu. Terus rebranding gimana ceritanya? Kenapa memutuskan untuk rebranding? Kita puji Tuhannya waktu itu dapat kesempatan dari Kemenparekraf. Nama programnya tuh Aku Sapa. Itu yang ngelatih tuh Mas Jaya Setiabudi. Oke. Nah dia itu ngebantuin UMKM lah untuk rebranding. Nah kebetulan aku kebagian dapat di situ dan dia suka sama si soft cookiesnya ini. Akhirnya dia dapat bantuan rebranding dari dia, itu jadi Kesuki namanya. Itu menurut dia. Ya, dan kita juga awalnya bingung sih antara kayaknya okean Sukis atau enggak soft cookies atau enggak Duki atau apa gitu. Tapi ternyata pas ya karena mungkin dia lebih pengalaman kayaknya ya. Jadinya okean ide dia sih ternyata, betul kita yang kayak sembarangan aja gitu. Ya kalau soft cookies disingkat jadi Sukis. Ada S-nya ya, Sukis ya? Ini nggak ada. Oh nggak ada ya. Kayak kalau aku akan tambahin S kayaknya ya, Sukis gitu, soft cookies gitu ya. Salah sih, kepikiran juga kita. Iya, tapi ikut program seperti itu. Terus kalau program-program kayak gitu tuh cara masuknya gimana sih biar dapat? Mungkin ada teman-teman UKM yang juga pingin ikut-ikut program seperti itu gitu, gimana? Kalau aku gitu pantengin Instagram dari si kementeriannya sih. Terus tiba-tiba dapat lihat kegiatannya tuh ngapain baru kita daftar. Biasanya di Instagram kementeriannya tuh ada kok kayak barcode buat pendaftaran atau link pendaftarannya gitu. Terus tinggal daftar aja gitu ya. Ntar nanti dikurasi biasa gitu. Oke. Ada tips nggak biar ketika dikurasi bisa keterima gitu? Sosial media mungkin ya, karena mereka kayaknya ngecek dari sosial media. Kalau kita nggak cuap-cuap atau nggak aktif gitu, mereka juga bingung nih beneran bisnis atau nanti malah habis dibantu berhenti gitu, ngerinya kan gitu. Oke, kebayang. Terus waktu program itu selain dibantu rebranding, apalagi kira-kira benefit yang dirasain? Mentoring sih, bener-bener jadi tadinya bisnis kan nggak ngerti kayak harus cara ngenalin pasar tuh gimana, kayak pokoknya ya sembarang banget lah dulu tuh, bener-bener ilmu jalanan yang so tahu gitu. Akhirnya setelah ketemu Mas Jaya tuh jadi lebih ngerti, kita harus kenalin pasar kita gimana, distribusi gimana, bikin produk yang sesuai market fit tuh gimana, yang ngangenin gitu.
jadi lebih jelas gitu lah. Itu mentoringnya one on one gitu atau rame-rame? Rame-rame tapi kita bisa datang langsung ke Tanya masnya langsung ya. gitu. Oke, dan itu hasil adalah rebranding tadi ya. Bisa. Terus ini jujur ya, aku ngelihat sosial medianya Suki ini somehow gitu ya, image yang aku dapat adalah cookies yang ukurannya monster gitu loh, yang jumbo-jumbo gitu. Itu gimmick aja atau emang beneran jualan yang gede-gede gitu? Nah ini juga kebetulan ini juga sebenarnya gitu. Jadi baru-baru ini atau 2024 kayaknya ya, itu ada beberapa influencer nge-DM kita minta bisa nggak ngebuatin kita cookies yang segede ini. Jadi mereka kayaknya ngikutin influencer luar, dia ngirimin foto bisa nggak bikin kayak gini gitu. Oh, request dari mereka. Betul, dia ke request. Tadi kita juga nggak kepikiran untuk bikin segitu karena secara market pun seginanya tuh katanya satu aja udah kenyang mereka pasar kita. Nah tiba-tiba ada dapat foto kirim itu, oke lah kita coba buat. Terus ternyata awalnya malah hancur-hancuran. Kebayang itu kan gede banget kan soalnya kan. Jadi nggak jadi pas dikirim ternyata hancur-hancuran, terus ternyata pas mereka videoin hancur-hancuran tuh malah bikin wah gitu, kayak bikin tertarik orang. Oh malah gitu ya. Malah gitu. Terus tapi ada juga yang emang influencer yang maunya kita mau yang padat, ya udah dikecilin dikit ukurannya, akhirnya berhasil gitu. Oh ini bener-bener trial custom kayak gitu. Tapi tuh influencer yang pesan itu bayar atau kayak cuma dikasih aja? Dia beli malah. Beli ya, berarti dibayar. Berapa sih harganya tuh yang gede gitu? Yang gede itu kita 300.000. What? Cookies 300.000? Segede 300.000? Wow. Bisa buat rame-rame gitu. Tapi ngirimnya sih ya yang challenge ya. Ngirimnya aman kok, kita sering. Kita nih pengiriman udah ke seluruh Indonesia aman. Jadi emang kita yang paling ribet di R&D untuk bikin cookiesnya aman di pengiriman itu. Biar nggak hancur. Betul. Tapi aku agak jujur agak skeptis ya. Maksudnya segede itu kalau apalagi kira pakai apa? JNE gitu misalkan. Iya, JNE. Ya maksudnya pakai ekspedisi manapun kan banting-bantingan kan. Nyampe bisa ini gitu loh. Dan ini aman. Aman. Apa rahasianya? Kita waktu itu emang bikin pertama yang pas gede itu hancur banget sih, 30 cm itu hancur banget. Terus kita kecilin, terus kita kemasannya kita pakai kardus. Di luarnya pakai kardus yang apa yang coklat itu, yang kayak box pizza. Terus di bubble wrapin lagi jadi aman gitu. Aman. Tapi aku kepikiran ini loh ya buat marketing PR ya, bikin ini rekor muri cookies terbesar di Indonesia gitu. Pernah kepikiran nggak? Belum sih, ini kayak ide bagus sih. Bikin deh, bikin cookies yang gede, daftarin muri kan, lumayan kan, buat exposure. Iya kayak gitu. Oh gitu, 300.000. Tapi kalau orang mau beli itu PO lah ya, nggak ready. Iya yang gede itu PO. Kalau ini yang ini ready. Ini kita made by order. Kalau betul sehari itu bisa produksi berapa piece untuk yang cookies ini? Kita sehari bisa di 200 sampai 400 lah kira-kira. 200 sampai 400. Nah ini dari online kenapa akhirnya nggak beraniin untuk bikin toko? Karena pertama udah banyak yang minta, udah banyak nanyain kayak, apalagi tiap kita pertama tuh sebelum ke toko kita bazar dulu kan. Nah di bazar tuh udah pada nanya ini tokonya di mana sih gitu-gitu. Jadi ya kita mulailah kebedah database customer kita nih pada tinggalnya di mana gitu-gitu. Dari situ baru dapat nih, oke kita mau buka toko lah. Karena ternyata di satu titik di Jakarta Selatan lumayan besar database kita di sana gitu-gitu. Jadi kita nggak berani dia. Jadi milih di situ. Kenapa lebih milih ini kan di ruko ya jatuhnya ya? Kenapa milihnya di ruko nggak kayak di mall gitu misalkan? Pertama itu sih kita meminimalisir pengeluaran dulu pertama, karena memang waktu itu juga sempat mentoring sama Mas Gazan Jadi Zanana. Dia itu aku nanya, Mas kita ada budget segini, kita mau mulai buka toko, tapi ini agak maksain menurut Mas gimana? Aku tanya gitu. Ternyata dia bilang kayaknya coba diminimalisir dulu deh untuk meminimalisir resiko, dia bilang. Akhirnya dapatlah di ruko ini, ternyata yang harganya lumayan murah juga gitu. Ya, berapa sih kemarin? 60-an ya? 60-an gitu. 60 juta ruko ya, yang 2 lantai ya. Betul. Iya, lumayan sih segitu ya. Terus kalau di mall juga kita masih mikirnya kita head to headnya langsung sama brand besar sih. Wih, kamu saingan ini banyak banget ya. Betul. Apa sih yang terkenal? Betul. Terus ada banyak lah. Bakery-nya juga kan lumayan
Ada banyak juga, ya mereka juga sometimes bikin ini juga. Betul. Nah, waktu bikin ini emang nggak kepikiran, persaingan udah banyak nih gitu, ngapain sih bikin another cookies gitu? Dulu pas kita awal bikin tuh belum terlalu sebesar itu sih persaingannya. Paling yang dulu terkenal tuh baru sama PS. Iya, itu benar. Sekarang udah mulai banyak, tapi ya memang ternyata dengan aku fokus mulai di soft cookies ini, brandingnya lebih dapat gitu. Orang lebih ingat, oh Suki soft cookies gitu. Bukan semuanya Semuanya diembat. dijual gitu. Tapi sempat kepikiran nggak, kayaknya nggak cukup nih cookies doang, harus main kayak yang lain nih. Sempet sih apalagi pas mau buka toko ini kan, apa nambah minuman, apa nambah makanan yang kue lain gitu-gitu. Sempat kepikiran, tapi ya akhirnya mutusin untuk tetap ada DNA cookiesnya lah intinya gitu. Tapi minumannya nggak ada berarti? Minumannya ada. Oh, udah ada sekarang. Apa yang dijual minumannya? Kita rencana mau nambah kopi sama matcha gitu-gitu lah. Standar lah ya. Jadi biar maksudnya ya jangan cuman cookies orang Cookies, seret gitu. Minimal ada kulkas air putih gitu ya. Teh botol kayak misalkan. Tapi enggak, ini semua custom sendiri berarti ya. Berarti ntar ada kafenya atau udah dibotol-botolin? Ada kafenya. Betul. Oh, ada kafenya di si toko ini. Berarti orang bisa datang, bisa duduk. Bisa duduk, betul. Berapa kursi gitu di sana nanti? Kemarin ngitung-ngitung sih kayaknya cuma 10. 10 oke lah untuk ini. Untuk starting ya. Aku pernah tuh makan gelato di Kelapa Gading, kayaknya juga sekitar segituan kok. Iya. Dan itu cukup lah orang nggak tahu ya, ngelihat tren cookies tuh orang lebih makan di tempat atau di take away kira-kira? Sejauh ini karena kita masih main di bazar sama online, kita belum terlalu tahu sih gimana di lapangannya kalau udah buka toko. Tapi kalau di online ya pastinya take away gitu, atau di bazar take away gitu. Kalau yang dari kompetitor itu aku nggak pernah merhatiin ya, yang kayak tadi atau apa itu, sorry. Aku ingetnya dia ada yang monster birunya itu loh. Oke. Aku tuh inget banget, soalnya kan dia warnanya biru gitu kan. Aku lupa tuh brand apa. Nah itu dia ada tempat duduknya nggak sih? Kalau di mall-mall itu? Ada, tapi sedikit kayaknya, cuman 4 atau 6 lah, 4 sampai 6. Gitu ya, tapi kayaknya sempat merhatiin nggak, maksudnya kebanyakan duduk atau take away gitu? Kebanyakan take away sih kalau mereka. Kebanyakan take away ya. Berarti mungkin tuh nanti kursi mungkin mudah-mudahan rame ya. Amin. Sama orang yang makan. Tuh. Atau sama ojol. Tuh. Saking banyaknya pesanan ya. Amin. Amin. Terus ini udah ada di GoFood gitu-gitu? Kita lagi berhentiin dulu sih yang GoFood. Loh, kenapa? Karena kan ini lagi pembangunan toko dan benar-benar nggak kepegang. Terus juga kita masih belum dapat di pricingnya si GoFood ini, karena potongannya kan lumayan. Berapa sih sekarang? 20? 30? Wow, 30 ya. Itu belum sama promo ya. Mantap, 30. Tapi orang pada bisa ya jualan, maksudnya apa sih rahasianya kira-kira? Sempet nanya-nanya nggak? Sempet sih, mereka emang main di harga murah. Dan mereka yang penting laku di brandingnya aja kayak gitu. Jadi mereka nggak terlalu peduliin omset yang di GoFood gitu kan. Yang penting jualannya banyak gitu ya. Betul. Oke. Nah kalau pas toko buka tapi kan GoFoodnya mau diaktifin lagi kan? Betul, diaktifin lagi. Lah terus nanti strateginya gimana? Strategi pricingnya? Nah untuk pricingnya paling kita dinaikin sih harganya. Sama kayak kita pakai harga yang kayak kemarin. Cuman yang kita masukin di GoFood mungkin bukan yang soft cookies tapi yang lainnya. Karena di GoFood tuh karena kita naikin harganya, jadi orang kan ngeliat soft cookies ini kekecilan ya. Dengan harga segitu mereka ngerasa nggak worth it lah gitu. Jadi kita strateginya paling gedein di size, atau enggak yang kita jual si produk lain yang lebih besar size-nya gitu. Jadi ketika mereka bayar mahal pun juga mereka ngerasa worth it lah harga segini gitu. Ini segini harga berapa per per cookies ya? Per cookies, per piece kita kalau jual di pasar biasa 17,5 sih. Ini segini 17,5. Wow, ada berapa rasa? Kita ada 13 varian rasa. Ada 13. Nanti aku mau coba nih ya. Boleh. Aku lihat kan sering banget kayaknya endorse ya sama selebgram. Tadi kan sempat bilang kalau yang gede-gede mereka bayar. Tapi ada nggak yang emang masnya yang bayar? Ada sih. Kita awal-awal sebelum mereka pada bayar tuh kita juga yang nyamperin duluan gitu. Cuman ternyata pas awal itu karena belum ngerti strategi dan ilmunya, alhasil kita endorse ke influencer yang kurang cocok sama Suki ini. Dan efeknya ya kita cuma dapat
followers and exposure tapi nggak dapet selling yang cukup gitu lah gitu. Definisi nggak cocok tuh apa sih? Mereka nggak ada yang beli, cuma dapet exposure aja gitu. Nah, kenapa bukan salah milih ya? Maksudnya nextnya nih kan udah belajar nih ya. Iya. Milih yang influencer yang benar tuh gimana? Harus nanya langsung ke pasar sih. Ternyata kalau dulu tuh yang kepake tuh influencer yang aku sering nonton aja gitu. Jadi jadi bukan influencer yang emang disukain pasar gitu. Yang emang disukain sama si pembeli Suki ini, bukan gitu. Aku pakainya yang aku sering nonton, coba ternyata nggak cocok gitu. Terus nanya ke pasar maksudnya gimana? Kita emang sering ngobrol ke pasar pakai Google Form atau enggak ngechat gitu-gitu, atau enggak ya kalau lagi datang ke bazar kita ngobrol gitu. Kita sering ngobrol-ngobrol. Nanya influencer apa yang kalian tonton Iya, gitu. iya, gitu. Really? Serius? Real, ya. Oh, terus baru nanti endorse yang itu gitu. Iya, betul. Oh, tapi kan dia udah nge-follow tuh. Si orang misalkan nanya nih, ibu suka, atau kok ibu sih, anak muda kan biasanya suka makan ya. Kak, nge-follow siapa biasanya gitu kan. Oh, nge-follow si X misalkan. Tapi kan dia udah nge-follow, artinya kan butuh cari customer baru kan sebenarnya. Tapi kan si influencer ini punya follower yang lumayan banyak dan mungkin di luar dari pasar kita gitu. Jadi emang tujuannya untuk nge-endorse ini kan untuk cari pasar baru kalau kita dari Suki gitu. Terus udah coba lakuin itu, berhasil kah? Lebih berhasil, lebih works. Lebih works dengan tadi based on data survei itu ya? Dengan data survei. Oke. Kira-kira dengan strategi yang baru tadi dengan survei, worth it nggak dari dana yang dikeluarin sama apa yang didapat untuk endorse influencer? Kalau untuk selling memang masih sama sih. Belum yang maksudnya nggak langsung balik, tapi ini kayak investasi. Jadi kayak kita mungkin nge-build brand kita dari kita endorse si influencer itu. Yang mungkin kita nggak tahu efeknya ke depannya gimana gitu. Boleh di-spill nggak sih dari yang paling murah sampai yang paling mahal tuh berapa sih? Nggak usah sebut nama, harganya aja. Paling mahal kayaknya di 20 mungkin. 20 apa? 20 juta. 20 juta? Iya. Satu video? Satu video. Wow, pantasnya pada kaya ya. Sorry influencer, nggak ada maksud. Aku tak menerima endorse soalnya. Jadi I am not influencer ya. Oh gitu, wow 20 juta ya. Wow. Kalau yang paling murah? Paling murah gratis itu. Paling murah gratis ada? Iya. Oh baru-baru kali ya. Oke. Wow 20 juta. Dan ngaruh nggak 20 juta itu? Ngaruh ke depannya mungkin ya, berharapnya sih gitu. Pas kita di-upload sih nggak ada efek gitu. Nggak ada efek. Karena tadi itu Nyesel nggak? Enggak sih ya. Karena emang dari sensor lo aman lo. Enggak sih, karena emang dari awal mikirnya itu mungkin investasi, kayak ya berharap gitu. Ini kayak investasi ke depan mungkin gitu. Wow, aku dulu paling gede tuh endorse pernah tuh kayaknya nggak mau lagi deh. Maksudnya kayak 7.500.000. Ya nggak ngaruh apa-apa gitu kan. Akhirnya kita coba ganti. I think sekarang ya dengan lupa tuh affiliate ya. Oke, affiliate. Itu lebih oke loh. Di Shopee berarti ya? Ya di Shopee atau di TikTok ya. Tapi ya kita pilih lah ya. Maksudnya kayak kan enak ya kalau affiliate kan bisa ketahuan ya. Dia menyelesaikan berapa, GMV-nya berapa, jualannya berapa tuh kan ketahuan ya. Lebih greget gitu loh. Sempet nyobain gitu nggak affiliate? Kita sempat kepikiran sih affiliate, cuman karena Sofokis ini kan tahannya 2 minggu ya. Jadi kita tuh agak susah buat ngirim ke affiliate gitu. Ngirim sampel betul. Jadi bisanya ya mereka affiliate dengan video-video kita aja gitu. Oke. Apa ya kalau di Shopee namanya apa sih? Pay per post atau apa istilahnya? Karena kalau affiliate kan harus biasanya videonya dia dia, live-nya dia gitu. Iya gitu. Oke. Wah, 20 juta. Berarti udah Mas nggak endorse lagi? Enggak sama sih. Sekali. Aku lebih prefer mikro. Oke. Yang mungkin, tapi kita kontrak. Aku sampai sekarang masih ngelakuin sih. Jadi misalkan ada udah seminggu 2 kali, tapi kontrak misalkan kayak kita bayar per bulan gitu loh. Tapi long term gitu. Kadang kan aku pro ada 300 ya. Jadi tuh kalau 1 bulan dia 10 aja tuh butuh berapa 10 bulan ya, lama gitu kan untuk dia nyelesain itu semuanya. Jadi ya udah kita long termnya kayak gitu. Ada beberapa gitu kan. Dan kita juga bikin konten sendiri kan di studio ini gitu. Tapi kalau semenjak pengalaman itu
bayar 7,5 juta, mana orang-orangnya juga kontroversial gitu. Iya. Nggak lagi deh. Terus kayak nggak ada tanggung jawabnya somehow gitu, kayak ya udahlah. Tapi anyway, kita belajar ya. Sometimes ini bukan soal bener atau salah, tapi soal ya cocok di kita mungkin nggak cocok di orang dan sebaliknya. Jadi kita tetap menghargai itu kayak gitu. Terus kita jadi kemana ya? Gue gara-gara sebelum influencer tadi tuh. Usaha pertama nih. Aku baca katanya dapat hadiah mixer dari temennya. Betul. Itu betul ya? Gimana ceritanya? Jadi mungkin ya karena teman kasihan kali ya, karena kita kan awal-awal Suki tuh karena modalnya minim banget. Kita tuh ngaduknya tuh masih pakai tangan, benar-benar manual pakai tangan. Terus mungkin ya temen kasihan kali mungkin ngeliat kita kayak ngaduk pakai tangan. Akhirnya dibeliin mixer pas ulang tahun gitu. Wow, teman yang baik sekali ya. Cewek cowok nih temennya? Cewek. Cewek. Naksir kali. Enggak, temannya pacar. Temannya pacar. Oh ya udah aman kalau gitu. Terus. Udah jadi akhirnya dibeliin sama dia, terus sekarang ya puji Tuhannya jadi berkembang gitu. Oke, sekarang udah punya mixer yang gede mungkin atau gede. Udah beli sendiri ya? Udah gak minta teman lagi. Beli sendiri. Terus ada ini gak kayak ucapan terima kasih ke dia apa gitu? Dia juga sebenarnya sampai sekarang pun juga masih bantuin kita kayak di interior toko, nanti tuh dia interior gitu. Oh, dia ada jasa gitu. Oh, jadi ya sekalian lah, udah kalau mau cookies tinggal bilang aja gitu. Kasih ya? Kasih. Mantap. Terus di sini aku juga sempat ngeliat ada tulisannya katanya dapat ya masuk iklan TV Pegadaian. Itu gimana ceritanya? Jadi kemarin kita kan ikut program Gadepreneur namanya. Gadepreneur. Aku di angkatan 2023. Ini maksudnya soalnya gada itu kan kesannya kan maksudnya menggadaikan kan. Maksudnya tukang ngegadai atau gimana? Jadi si Pegadaian buka program sama Mas Jaya lagi nih, sama Mas Jaya Setiabudi lagi. Okay. Terus karena aku ngikutin Mas Jaya kan ya sering ngeliatin lah, Mas Jaya lagi ada program sama si Pegadaian ini namanya Gadepreneur. Aku daftar, ikut lah. Abis kelar acara itu kira-kira setahun, di 2024 kemarin tuh dapat di chat sama orang Pegadaian, kita mau bikinin iklan buat Suki di TV. Nah ya, kita butuh kirim produk segini-gini. Oke, kita kirim dan akhirnya dibuatin iklan pas di bulan puasa tahun 2024 kemarin gitu. Di YouTube ada nggak nih iklannya? Harusnya ada sih, tapi nggak tahu ya. Aku penasaran sih. Tapi iklan komersial TV gitu. Iklan komersial TV bener. Diiklankan di TV. Iklan TV. TV swasta yang umum ini kan? Umum ini ya. Oh, terus ada ngaruh nggak efeknya ke penjualan? Ngaruh sih ke exposure, apalagi jadi orang yang tiba-tiba kita pun juga nggak tahu kan dia nggak info tayangan tuh kapan. Tiba-tiba ada orang DM banyak. Kak, aku lihat di TV, jadi ini yang di TV bukan sih, di TV gitu. Iya. Oh gitu. Ya lumayan ya. Lumayan. TV kan tidak murah gitu. Gitu. Bisa berkali-kali lipat dari 20 juta tadi. Betul. Ya lumayan lah, congratulations. Terus selain iklan dapat apa lagi dari Pegadaian? Dapat pelatihan lagi. Mentoring lagi gitu. Sempat ngerasa ini nggak sih kayak ya udahlah udah ikut beberapa kali kayak apalagi sih yang mau dicari untuk mentoring gitu? Nah, entah anehnya tuh kalau sama Mas Jaya ini tuh ilmunya tuh cocok ya. Oke. Karena ilmunya praktikable banget dan jadi tiap dia ngelatih itu malah jadi seneng, malah kita kayak pengulangan lah. Kayak yang kemarin mungkin aku ada miss di tentang target market, pas ikut lagi target market lagi ternyata kemarin ada yang miss nih, coba dibenahin lagi gitu. Iyalah kan katanya juga kalau mau nguasain suatu buku kan harus baca berkali-kali buku yang sama. Karena ada aja kan yang kelewat kan. Mungkin ini perasaannya kayak gitu sih. Gitu kayak ya. Tertarik gitu. Oke. Aku jujur juga ngefans banget sama Mas Jaya Setiabudi. Aku sempet beli bukunya kalau nggak salah, baca juga. Jadi tahu, dan kalau pernah beberapa kali dengerin videonya dia. Jadi kalau lagi nyetir tuh aku punya kebiasaan untuk dengerin podcast atau video tentang bisnis khususnya. Dan sempat dengerin Mas Jaya Setiabudi sih. Ya mudah-mudahan kalau kenal aku mau undang dong ke sini. Nanti coba aku kontak lah. Siap. Terus sekarang fokusnya selain jualan online ada jual kemana lagi kira-kira?
Kita bazar-bazar masih sih, bazar-bazar ke mall gitu-gitu. Ataupun juga Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas, kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. sama lagi ngencengin untuk masuk ke coffee shopnya ini. Oke, bazar kita hold dulu nih ya. Yang coffee shop, ini maksudnya kemasan seperti ini jual ke coffee shop? Betul, kemasan seperti ini jual ke coffee shop. Ini udah ada halalnya, aku lihat udah ada logonya. Tapi kalau jual gitu berarti apa IRT? Sebenarnya kalau ke coffee shop mereka nggak minta PRT sih, tapi kita udah ada PRT. Oh, Mereka ya cuman peduli kayaknya untuk di pricing kayaknya. Pricing dan rasa gitu. Ini boleh aku pegang ya? Boleh. Dimakan juga boleh. Oke. Kita, ini cakep loh, apa ininya. Ini stiker ya berarti ya? Stiker betul. Tapi rapi loh ini, kayak aku pikir kayak langsung jadi gitu. langsung Oh, tapi stiker. Ini tadi yang segini di retail jual harga 17,5. 17,5. Kalau ke coffee shop di angka berapa? Kita di konsinyasi di 13,5. Oh, konsinyasi nggak beli putus. Kalau beli putus di 12,5. Beli putus, oh ada jenjangnya Ada lagi. jenjang lagi. Tapi kalau nggak laku gimana kan? Gimana tuh? Kita sejauh ini kirimnya awal kita kirim sedikit dulu misalnya untuk ngetes. Dan kita disesuaikan jumlah pengiriman sama mereka lakunya berapa. Jadi sejauh ini belum ada yang ini sih. Aman-aman aja ya. Aman-aman, belum ada yang dikirim balik, belum ada gitu. Habis. Iya, deg-degan sih kalau sampai harus dikirim balik ya rugi ya. Kadang gini takutnya kalau konsinyasi tuh ya udah mereka naruhnya juga sembarangan. Oke. Khawatirnya gitu. Terus so far ada kendala apa ketika jual ke coffee shop? Kendalanya paling ya kalau mereka udah punya baker sendiri gitu. Nah itu mereka biasa nggak mau gitu. Tapi akhirnya ya kita coba jelasin lah. Mau nggak coba dulu kita kan konsinyasi ini. Kita coba dulu ya konsinyasi, siapa tahu biarpun kalian dibandingin sama harga kalian modal dan buat waktu segala macam, ini lebih simple gitu. Gitu kita jelasin nih kalau ya nggak ada salahnya coba dulu, siapa tuh ternyata kalian lebih mudah, lebih mempermudah lah gitu. Dan mereka jualnya tahu nggak di angka berapa? Aku biasanya aku batasin di 17,5 sih minimalnya. Oh, tetap harus angka segituan juga. Boleh di atas itu juga boleh. Iya. Tapi batas bottomnya 17,5. Oke, kebayang. And then sekarang kita masuk ke apa ya, bazar tadi ya. Nah ini bazar menarik banget karena kalau aku ngelihat di sini dia itu sampai 15 lebih ya bazar. Apa jangan udah puluhan ikut bazar? Lumayan banyak sih di atas. Ini 15 yang tertulis aja berarti ya. Berarti total bazar udah berapa puluh? Nggak inget tuh, banyak banget sih. Di atas 20 pasti sih. Di atas 20 bazar. Oke. Bazar cuan apa cuman branding? Cuan. Cuan beneran. Dari 20 tuh cuan terus? Ada yang enggak. Awal-awal kita enggak. Awal kita kena tipu IO Bazar lah. Kena tipu IO Bazar? Dia ya kayak diiming-imingin lah gitu. And then? Ya dia kayak punya, jadi ternyata mereka tuh kayak punya tim untuk ngiming-ngimingin gitu. Jadi misalnya si temen yang satu bilang, kemarin dapat untung berapa di bazar yang di tempat ini? Misalnya 20 juta sehari gitu. Sebenarnya kita mikir nggak masuk akal juga di jualan 20 juta sehari, tapi ya udahlah karena diiming-iming gitu kayak oke lah coba aja gitu, coba. Ternyata pas datang sepi gitu dan nggak bagus segala macamnya. Ternyata ya mereka orang dua ini dikasih bazar gratis sama CEO itu. Oh dengan gitu. dengan ngajak-ngajakin gitu. Oke, dia di endorse gitu kali ya apa? betul, tapi dikasih bazar. Oh gitu. Tapi udah tahu akhirnya, kalau bazar ini jangan misalkan. Ya kita juga udah tahu juga harus nanya ke siapanya. Kayak di TFC ini juga sebenarnya foodpreneur ini orang-orangnya pada jujur kalau ditanya bazar ini gimana. Jangan gitu. Oh iya. Ini by the way aku kaget loh, orang-orangnya tuh kelihatannya kayaknya biasa-biasa aja ya, tapi ternyata gitu ya. Oke banget gitu orang-orangnya dan humble sih aku lihat ya. Gitu. Good job Ko Adrian. Gue tadi sebut lagi Ko Andrew. Adrian. Padahal dia udah kesini kan. Terus
bazar, oke. Akhirnya udah nemu polanya untuk bazar yang bagus, terus udah cuan di situ. Di bazar itu kira-kira bisa dapat berapa sih paling banyak emang sehari? Kan sempat 20 juta kebanyakan, nggak mungkin tuh misalkan. Yang normal tuh di bazar berapa? Kalau untuk kayak makanan manis biasa 2-4 juta sih normal. 2-4 juta ya. Kalau makanan manis oke. Kalau makanan asin pernah dengar dia 3 hari 40 juta, jadi ya sekitaran segitulah. Berarti sekitar segituan bazar expect ya. Artinya kita juga bisa tahu, oh kalau ditawarin bazar dengan harga sekian, kita udah ada pertimbangan lah bisa kejual berapa. Aku dulu ikut bazar kayaknya baru 3 kali 4 kali gitu ya. Terus kayak capek ya, mungkin karena aku jualan bumbu kali ya. Jadi kayak orang kan pinginnya makan ya, bukan beli bumbu gitu kan. Tapi lumayan sih, sehari bisa kayaknya 1-2 juta lah untuk bumbu tapi ya. Kalau sempat kepikiran apa jual makanan atau apa, enggak lah, orang kita jualan bumbu kok kayak gitu. Emang menggoda banget sih di bazar tuh, apalagi ngeliat makanan asin ya. Iya. Itu kayak orang pada ngantri ya. Apalagi kalau udah acara konser atau musik gitu tuh, itu antri sih biasanya sih. Bikin apa pindah gitu. Enggak, aku istiqomah di bumbu gitu. Terus apalagi ya, waktu di bazar itu apa sih yang harus diperhatiin ketika mau ikut bazar? Kalau aku pertama ini sih, target marketnya ada nggak kita di situ. Terus juga daya belinya gimana. Yang penting kalau bisa sedetail mungkin kita tahu si pasar kita tuh ada nggak di situ. Karena awal-awal Suki itu kesalahannya itu kita nggak detail, kita cuma tahu oh pasarnya kerja kantor, tapi ternyata nggak detail, sedetail itu. Akhirnya kita coba di kantor. Zong gitu-gitu. Jadi kalau bisa sedetail mungkin sama itu perhitungannya masuk dulu apa enggak gitu. Aku lihat ada satu di sini stasiun LRT Duku Atas. Ini rame nggak sih kalau di kayak gini? Kalau di Suki enggak? Di Suki enggak. Bukannya LRT tuh orang lalu lalang ya? Karena lalu lalang doang itu. Doang, nggak ada niat beli. Betul. Karena mereka kan juga udah capek mungkin. Iya ya. Dia mau pulang cepet, atau mau ke kantor. Oh, aku sempet tawaran di LRT gitu. Aku bilang, kayaknya bagus sih harusnya. Cuman bingung mau nanya siapa. Sekarang udah nanya nih. Tapi kalau MRT nggak tuh ya? Kalau LRT karena panas juga kan, jadi mereka buru-buru jalannya. Bentar, LRT ini kereta kan? Iya. MRT yang bawah tanah itu. LRT yang rute mana sih kalau di Jakarta tuh? Kalau nggak salah yang Dukuh Atas ke arah Bekasi atau mana gitu. Oh itu LRT. Tapi kalau MRT yang Sudirman itu. Iya betul. Kalau yang itu nggak tahu ya rame atau enggak. Seharusnya sih bagus karena pada stay di sana gitu, nggak pindah-pindah. Oh iya ya, benar ya. I see. Terus dari sekian banyak bazar ini, mana yang paling bagus? Paling bagus ya di Jakarta Cafe Week itu sih biasa. Jakarta Cafe Week tuh di mana? Biasa di SBSD. SBSD itu setahun sekali atau gimana? Setahun sekali. Oh setahun sekali. Bad Spot juga terkenal bagus. Iya Bad Spot kelihatan sih rame. Iya. Dan kayak dia kurasinya bagus ya. Makanan-makanan yang masuk ke situ benar-benar sulit kayaknya untuk masuk ya. Betul. Oke. Ini aku mau cobain boleh nggak? Boleh. Mau pakai susu, mau langsung boleh. Pakai susu. Bisa juga pakai susu. Oh gitu, dicelup gitu ya. Oh oke. Aku cobain yang originalnya aja kali ya. Boleh. Ini kayak original ya? Original. Oke, aku ambil ya. Ini Biscoff juga. Kita cobain yang original aja dulu. Oke, aku smell dulu wanginya. Oh ya, wanginya enak ya. Coklat banget nih kayaknya nih. Coba guys, kita mau cobain cookies dari Soft Cookies atau Suki. Yeah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Soft banget ya? Soft, betul. Ya, manisnya juga pas gitu ya. Kalau kayak gini, dia tuh pakainya butter atau margarin? Kita pakai dua-duanya. Dua-duanya? Oke. Terus ada ini nggak sih kayak informasi nilai gizi, misalkan gulanya berapa sih satu cookies gitu? Kita udah uji lab yang ini gulanya untuk 100 gram itu cuman di 6 gram. 100 gram? Berarti ini dua piece ini, jadi kalau satu ini berarti 3 gram. Satu piece-nya 3 gram. Ini emang 50 gram beratnya? Berarti 50 gram. Oh ya? Masa sih? 50 gram segini dan gulanya cuma 3 gram doang? 3 gram. Oke lah. Tapi jangan banyak-banyak makannya. Kayak satu cukup ya. Atau kalau nggak setengah, ntar siang makan lagi gitu. Makanya kita kemasannya
yang ready to eat bisa dibawa-bawa. Benar-benar. Ini expire berapa lama? Kita expirednya nih 2 minggu. 2 Tapi minggu. di hasil uji lab dia sebulan sebenarnya. Oh gitu. Kita bilangnya Terus kenapa nggak bilang sebulan? Untuk base rasa terbaiknya sih kita base testnya di 2 minggu. Gitu. Ya ini dikejar bukan expire tapi rasanya. Rasanya betul. Kebayang. Terus sekarang sampai nanti tokonya mau buka, insya Allah bisa dibeli di. Kita ada di Shopee, di Tokopedia, terus juga di Instagram bisa, di TikTok Shop juga ada. Langsung dibahas sama adminnya ya. Bisa ada adminnya langsung. Enak. Ya ini asalnya udah ke susu nih, celup-celup gitu. Atau kopi. Kopi ya? Itu Susu kayaknya sih lebih ini ya. susu cocok juga sih. Dari sekian banyak ikut bazar, apa nih intisari atau ilmu yang didapat dari sana? Intisarinya itu kita jadi lebih tahu apa ya pasar kita tuh seperti apa gitu. Tadinya kan kayak kita taunya ya pergi kantoran gitu-gitu. Ternyata pas diikut bazar dapat pengalaman. Oh ternyata yang tertarik sama cookies ini emang pekerja kantoran tapi detailnya tuh punya anak gitu. Oh sampai gitu ya? Harus akhirnya setelah dapat detailnya itu baru oke, jadi lebih ngerti nih kita mau kemana nih distribusinya gitu-gitu. Kita jadi sekarang ikut bazar-bazar di sekolah-sekolah anak gitu-gitu atau acara-acara yang ada anak-anak kecil ya. Kita lebih mikirnya distribusinya jadi lebih bukan ke mall, bukan ke toko-toko oleh-oleh tapi ya ke tempat yang ada anak-anaknya gitu. Berarti kalau gitu ini dong buka di rumah sakit anak. Bisa. Ya, rumah sakit anak. Oh iya, jadi penting intinya gini. Yang aku tangkap dari based on data itu adalah untuk pengambilan keputusan kan. Mau arah kemana dan lain-lain. Jadi menarik ya sebenarnya buka bazar itu nggak cuman mau jualan tapi kita bisa ngelakuin riset di situ. Betul, dapat riset. Itu yang kayaknya sangat amat berharga ya, lebih berharga daripada uang tersebut. Iya, dan juga kita dapat database juga. Yes, betul. Tapi kan di bazar itu kan nggak semua orang mau nge-share datanya nggak sih? Iya. Kan nomor handphonenya berapa kadang nggak usah deh gitu. Untungnya tuh pas kita awal-awal karena kita ownernya sendiri yang turun tuh mereka jadi kadang kita baru nyondorin HP aja tuh mereka udah ngasih nomor belum ngomong apa-apa gitu. Iya. Juga kita bilang ya ini untuk kita mau kasih voucher promo gitu. Akhirnya mereka mau ya. kasih nomor. Tips biar nanya atau survei gitu ya di bazar itu biar nggak terlalu mengganggu si pembeli, gimana caranya? Aku biasa abis minta nomor itu ya aja ngobrol-ngobrol dikit aja. Kalau emang kayaknya bakal ngeganggu, aku coba via WA. Biasanya emang kita via Google Form sih kadang-kadang atau via WA gitu. Biar lebih cepat gitu ya. Coba. Iya sih, karena tadi ya kadang kalau ngobrol kan jadinya lama, takutnya ganggu dan lain-lain gitu. Iya. Terus ini kan sekarang zamannya semuanya serba viral ya. Seberapa penting sih viral menurut Mas Dimas ketimbang produk yang berkualitas? Penting sih, tapi memang lebih penting ya produk berkualitas tuh wajib sih udah harus gitu. Viral tuh penting untuk ya kalau udah di saatnya. Kalau menurutku viral tuh penting kalau udah di saatnya. Kalau kita belum saatnya malah jadinya nggak dapat gitu viralnya tuh jadi sayang aja gitu. Karena kemarin Suki sempat viral sekali yang cookies jumbo itu, yang gede itu kan sempat viral. Nah kita nggak dibarengin sama distribusi yang merata. Alhasil ya jadinya si viralnya ini datang, kitanya yang belum siap si Sukinya gitu. Dan mereka malah nyari-nyari di mana sih belinya gitu. Dan mereka lebih prefer pengen belinya offline memang sebenarnya ketimbang beli di Tokopedia, Shopee atau marketplace lain gitu. Nah kalau yang tren kemarin kunafa itu coklat Dubai sempat ikut juga nggak? Sempat udah bikin R&D-nya tapi pas karena ini trikinya dari F&B itu sih kita misalnya ada yang viral kita pengen coba tapi pas kita coba rasanya tuh masih belum layak untuk dilempar ke publik lah gitu. Pas sudah nemu yang layak trennya udah lewat gitu. Jadinya kita nggak ada yang sempat bikin ada yang enggak gitu lah. Oh kelamaan jadinya ya. Kelamaan di R&D trennya terlalu cepat gitu kan. Betul. Tapi ini banget sih ya kita sekarang itu tren itu cepat meroket, cepat juga turun juga kan di zaman sekarang ini. Oke. Ini kalau cookies yang gagal dikemanain kira-kira? Sejauh ini kita hampir jarang yang gagal sih, hampir nggak pernah gitu. Tapi kalau ada yang gagal gitu biasa ya kita makan sendiri atau kita kasih ke orang gitu. Jadi udah nggak ada yang
potek, cowel atau apa gitu ya. Udah perfect lah R&D-nya dan produksinya ya. Kebayang. Total karyawan udah berapa? Kita yang tetap tuh ada 2. Tapi kalau yang sisanya tuh kita panggilan bisa ada 5 atau 4 ya. Itu ya. Oke. Kalau peak season bisa berapa produksi? Peak season kalau bisa lebaran tuh bisa di 700 per hari. Boleh sebutin nggak brand lokal yang Mas Dimas suka dari makanan, minuman, sama snack? Masing-masing satu. Ini brand lama sih. Kalau makanan tuh di Jogja, Soto Pak Marto tuh. Soto Pak Marto di daerah? Di daerah Veteran kalau dia ada beberapa cabang. Emang cocok sama sotonya sih enak gitu. Oke. Itu makanan. Kalau minuman? Minuman kayak Macan Ria enak sih. Apa? Macan Ria. Macan Ria? Di mana itu? Baru di Jakarta banyak Macan Ria. Macan Ria. Kok baru denger ya? Anggota Foodpreneur juga. Really? Iya. Taruh penasaran nih, Macan Ria apa? Yang tokonya juga keren banget tokonya. Taruh penasaran. Macan Ria. Itu dia jual apa dia? Dia jualan kayak minuman teh atau Thai tea gitu-gitu tapi ini. Ya tahu kan ya. Biru dia. Aku juga baru lihat sih ini. Cuman ini banget sih emang menyorot sekali ya ininya desainnya ya. Desainnya dia bagus banget. Oke. Menarik. Coba deh kapan-kapan coba. Macan Ria. Kalau snack? Snack masih snack ini sih tradisional kayak ting-ting gitu-gitu tuh. Itu yang ini ya. Mereknya apa? Nah itu biasanya kayak gini-gini tuh nggak ada merek. Nggak ada merek ya. Oke. Oke. Sebenarnya ada ini nggak sih definisi membedakan antara cookies, biskuit sama kue kering? Menurut Mas Dimas gimana? Ini kayaknya sebenarnya kalau kita ngelihat di pasar ya sama sih. Nggak terlalu beda. Kadang orang bikin cookies pakai choco chip gitu. Ada yang tepung doang juga yang selama bulat dibilang cookies. Ada yang bulat tepung juga dibilang biskuit. Jadi kayaknya sejauh ini sama-sama aja sih. Gitu ya. Tergantung kita nyebutnya aja mau gimana. Sip. Terakhir nih, boleh kasih ini nggak pesan atau jangan buat para UKM owner di Indonesia? Buat UMKM owner di Indonesia, boleh coba dicari mentornya untuk belajar supaya lebih terarah lah mau bisnisnya kemana. Terus juga jadi tahu kita nih mau ngapain ke depannya gitu-gitu sih. Kalau bikin toko kayak gini persiapannya apa aja sih selain dana? Persiapannya sih ini sih kita kayak desainnya atau temanya mau gimana. Terus juga kita mau ngebawa si flow-nya SOP toko yang tadinya kita kan dari online kayak nggak pakai SOP lah gitu, cuman yang asal kirim aja gitu-gitu. Sekarang ketika ada toko tuh udah harus mikirin SOP gimana caranya biar si pelanggan nih bisa seneng lah atau bisa datang lagi atau puas dengan pelayanan kita gitu-gitu. Terus juga kita kan karena nambah produk jadi lumayan banyak R&D yang harus dari jauh-jauh hari gitu. Ini R&D-nya sendiri atau ada chef-nya atau gimana? Kita sendiri sih semua, masih sendiri ya. Oke, sip kalau kayak gitu. Mas Dimas, thank you banget udah datang ke studionya The Spice Guy. Mudah-mudahan bisnisnya makin berkembang, Sukinya atau bikin brand lagi mungkin yang lain. Segitu aja. Thank you once again, guys. Jangan lupa kalau ingat cookies, ingat Suki. Ingat Suki. Lo tahu S-nya itu kayaknya kurang deh kayaknya. Ingat cookie, ingat Suki, ingat bumbu, ingat Cairo Food. Sampai ketemu di episode selanjutnya.